Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 chapter 309 Setan Sabit. Suara pertempuran menembus udara. Itu adalah kekacauan yang menjelma, ledakan gemuruh mengguncang bumi dan mengirimkan puing-puing terbang terkadang beberapa meter jauhnya. Pertempuran pecah di setiap sudut hutan, menyebar seperti api. Namun, ini wajar, karena 101 peserta berebut untuk 3 posisi yang sangat sedikit. Mereka semua percaya bahwa diri mereka ditakdirkan untuk berdiri di puncak, istimewa dan luar biasa di antara orang-orang duniawi. Dan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan hal itu kepada guru mereka. Kakak senior, menurutmu siapa yang akan menjadi ketua kelas? Shen Yi bertanya, matanya tertuju pada layar besar di dinding, menganalisis. Tang Wulin, jawab Wu Zhangkong. Tang Wulin, apakah kamu yakin? Wu Zhangkong mengangguk. Tapi Gu Yue dan beberapa siswa lain lebih kuat darinya. Dia tidak bersinar dalam aspek apapun dan kami memiliki banyak pendatang baru yang membanjiri tahun ini, kata Shen Yi. Standar pelataran inti sangat ketat sekarang. Padahal, pelataran luar praktis digunakan untuk menguatkan siswa tanpa membiarkan mereka masuk pelataran dalam secara langsung. Apakah menurut Anda Tang Wulin memiliki peluang melawan para siswa itu? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Bukan kekuatannya yang memungkinkan dia menang, tapi karakternya. Aku tahu Tang Wulin bukanlah yang paling berbakat dari teman sekelasnya, dan Gu Yue jelas lebih kuat darinya. Faktanya, Xie Xie dan Su Xiaoyan hampir setara dengannya. Belum lagi, ada banyak siswa dengan bakat lebih dari dia. Meski begitu, saya yakin tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi ketua kelas. Shen Yi tercengang. Apakah karena dia seorang perencana? Karena dia sangat bermuka dua. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, itu karena dia memiliki temperamen seorang pemimpin. Temperamen seorang pemimpin. Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan? Shen Yi mendesak. Sekali lagi, Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Saya tidak, awasi dia dengan seksama mulai sekarang. Aku butuh waktu 3 tahun untuk mengungkap orang macam apa dia. Terkadang dia mungkin busuk, tetapi karakternya benar-benar bersinar ketika dia dihadapkan pada tantangan dan masih bisa membuat keputusan yang tepat. Anda mengatakan dia bermuka dua, tetapi ketika rekan-rekannya dalam bahaya, dia tidak ragu-ragu untuk membantu. Meski begitu, dia entah bagaimana berhasil meminimalkan kerusakan. Lebih jauh, kesadaran situasionalnya berada satu tingkat di atas rekan-rekannya. Jika dia tidak bertanggung jawab atas timnya, maka kekuatan bertarung mereka akan berkurang 20 atau mungkin bahkan 30%. Tetapi di bawah kepemimpinannya, mereka bertindak sebagai satu kesatuan yang kohesif. Karismanya menyatukan orang-orang di sisinya dan membuat orang-orang dengan rela menerima perintahnya. Baik Gu Yue dan Xie Xie adalah anak-anak yang bangga, tetapi mereka tidak pernah lupa memanggilnya kapten. Tindakannya itulah yang menuntut kekaguman yang tulus dari mereka. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, lihat saja. Saya yakin bahwa dari semua orang di luar sana, dia yang paling mungkin menjadi ketua kelas. Shen Yi bersenandung, matanya berkaca-kaca sambil berpikir. Aku akan duduk dan mengamati nanti. Dan saya akan menunggu penampilan luar biasa darinya. Jauh di kejauhan, sesosok tubuh berlumuran darah dengan pakaian compang camping melompat dari semak-semak. Di punggungnya ada sepasang sayap putih, tidak seperti malaikat suci yang pernah dilihat Tang Wulin sebelumnya. Alih-alih bulu, rambut putih menutupi area permukaan sayap, garis-garis hitam dirajut seperti jaring laba-laba. Garis-garis yang sama ini meliuk di seluruh tubuhnya. Jika bukan karena bentuk humanoidnya, akan mudah salah mengira dia sebagai harimau. Orang ini memiliki tubuh berotot yang dipenuhi luka. Namun, dia berhasil berlari ke depan seperti angin kencang. Mereka mengatakan awan berasal dari naga dan angin berasal dari harimau. Jiwa bela diri tipe harimau sangat kuat, tapi dia bahkan mengalahkannya dengan memiliki jiwa bela diri harimau bersayap. Saat dia berlari dari semak-semak, 3 sosok mengikuti pengejaran. Memimpin adalah seseorang yang diselimuti kabut hitam. Paket itu bergerak dalam keheningan, tidak ada satupun gemerisik daun yang bisa terdengar saat mereka menembus hutan. Area di sekitar mereka meredup seolah-olah cahaya tersedot ke dalam kabut hitam pekat mereka. Sosok hitam itu melintas ke depan, meninggalkan bayangan di belakang saat mereka menutup celah antara mereka dan mangsanya. Sepertinya harimau bersayap itu tidak benar-benar mampu terbang, apalagi dengan lubang menganga di sayap kanannya.
Dibandingkan dengan pemimpin mereka, dua sosok di belakang bayangan itu lebih lambat, tertinggal di belakang saat yang di depan menyalip master jiwa harimau bersayap. Cahaya hitam legam meledak, bahkan 50 meter jauhnya, Tang Wulin berkeringat dingin dengan kekuatannya yang luar biasa. Rasa dingin ini datang bukan dari cuaca, tapi dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Jiwa bela diri apa itu? Diserang rasa takut, Master Barel jiwa harimau bersayap berguling di udara, mengaktifkan cincin jiwa ketiga ungu miliknya. Tubuhnya membesar, kilau kemasan menyapu rambutnya saat dia berputar sambil meraung menghadapi serangan itu. Segera setelah dia melakukannya, gelombang kegelapan turun, menelan harimau bersayap dan sosok bayangan yang mengejarnya. Sekejap, dan Master jiwa harimau bersayap meledak dari kegelapan seperti roket. Dia menabrak tanah dan meluncur melaluinya, sayapnya yang rusak patah bersih. Kemudian sosok bayangan meninggalkan pelukan kegelapan, kabut hitam menutupi tubuh mereka cukup tipis untuk Tang Wulin untuk melihat penampilan mereka. Rambut abu-abu, kulit sangat pucat, itu adalah seorang pemuda yang penampilan fisiknya tidak menarik untuk dikatakan, dan satu-satunya fitur yang patut dilihat kedua mungkin adalah rambut dan matanya. Konon, dia sepertinya muncul dari dunia lain. Di tangan kanannya ada sabit besar. Pegangannya tidak kurang dari 3 meter dan bilahnya membentang hingga 1 meter, pola ungu yang memikat terukir di logam. Padahal, dekorasi itu menyedot jiwa pengamat. Itu. Pemuda berambut abu-abu mengangkat sabitnya saat dia mendekati master jiwa harimau bersayap, selangkah demi selangkah dengan santai. Tunjukkan belas kasihan, pinta pihak yang terluka. Tapi permohonannya tidak terjawab, kilatan bayangan, diikuti cahaya putih menyilaukan. Dan master jiwa harimau bersayap yang kuat tidak lebih. Beberapa saat kemudian, dua orang yang mengikuti pemuda berambut abu itu akhirnya menyusul pemimpin mereka. "Kapten, kamu sangat luar biasa." Salah satu dari mereka mengacungkan jempol besar. Mengenakan topeng tanpa ekspresi yang sempurna, kapten yang disebutkan di atas melanjutkan seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. "Ayo pergi." Tersembunyi di pepohonan jauh, Tang Wulin dan timnya telah menyaksikan pertempuran sepihak ini dengan napas tertahan. Mata mereka gemetar karena terkejut. Bukan hanya kekuatan pemuda berambut abu-abu yang datang sebagai kejutan. Itu juga cincin jiwanya. Dia memiliki 4 cincin jiwa kuning. Meskipun tidak satupun dari mereka yang berlevel 1000 tahun, dia masih memiliki 4 cincin. 4 kekalahan. Karena dia murid baru seperti mereka, dia paling tua 15 tahun. Namun dia adalah penatua jiwa. Hanya satu kata yang terlintas di benak untuk menggambarkannya, menakutkan. Namun, yang benar-benar membingungkan adalah terlepas dari kekuatannya, dia tidak memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Kemudian lagi, ini yang diharapkan dari Akademi Shrek, titik pertemuan dari semua hal yang aneh. Saya mengenalinya, dia dari Bright City. Tang Wulin dan Bu Yue menoleh ke pemilik suara itu, Yang Nianxia. Hilang sudah kejujuran yang berkilauan di matanya. Sebaliknya, cahaya yang ganas berkedip di kedalaman mereka, seolah-olah dia adalah makhluk buas yang waspada. "Kota cerah, siapa dia?" Tang Wulin bertanya. "Namanya Su Yucheng, itu nama biasa, tapi dia sangat terkenal di kota cerah. Dia dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy. Kudengar dia dijuluki abadi. Su Yucheng yang abadi. Jiwa bela dirinya adalah Demon Skite, juga dikenal sebagai Reaper Skite. Perhatikan dia. Alasan dia memiliki 4 cincin dengan tidak satupun cincin ungu adalah karena tubuhnya tidak dapat menanganinya. The Demon Skite bukanlah jiwa bela diri tingkat puncak, tapi itu bukan karena tidak kuat. Tidak, itu karena begitu kuatnya sehingga mulai melahap tubuh master jiwa. Karena itu, tubuhnya sangat lemah sehingga dia belum berani menyatu dengan jiwa roh 1000 tahun. Faktanya, memiliki cincin jiwa ratusan tahun itu mengesankan untuk situasinya. Mata yang Nianxia melebar, kata-katanya menjadi semakin serius. Dia bukan hanya murid terkuat di bawah 15 tahun di Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, dia bahkan mendominasi semua orang yang berusia 18 tahun ke bawah. Ingat bahwa, saya tidak pernah menyangka dia akan masuk ke kelas kami. Ini akan merepotkan. Juga, 2 orang yang mengikutinya seharusnya berasal dari Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran. Seperti Akademi Shrek, akademi itu memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun, dan saya bahkan mendengarnya saat itu, mereka berdiri berhadapan dengan mereka. Soul Land 3 Chapter 310. Chapter 310 Peringkat Kontinental. Su Yucheng benar-benar lawan yang tangguh. Dengan 4 cincin jiwa, dia berdiri di puncak kelas 1.
Tim Tanggulin harus menghadapinya cepat atau lambat, tetapi dari apa yang mereka lihat, kemenangan bukanlah hal yang mudah. Dia benar-benar terlalu kuat. Saya tidak yakin apakah kita memiliki peluang melawan dia. Kakak Yang, apakah kamu pikir kamu bisa menahan serangannya? Tanggulin bertanya dengan wajah khawatir. Yang Nianxia memikirkannya sejenak. Saya mungkin bisa bertahan sebentar, jawabnya. Menurutku menekannya dengan serangan jarak jauh adalah pendekatan terbaik. Jika kita benar-benar menghadapinya, aku akan membuatnya tetap sibuk sementara Gu Yue menghujaninya dengan serangan atribut esnya. Ia memiliki tubuh yang lemah sehingga ia akan lebih rentan terhadap serangan unsur. Jangan khawatir, kita masih punya kesempatan. Ngulin, Anda adalah master jiwa tipe kontrol, kan? Ya, Tang Ngulin mengangguk. Komposisi tim kami cukup bagus. Anda yang mengontrol, saya akan menjadi pelopor, dan Gu Yue dapat menyerang dari kejauhan. Baiklah, kami mengerti. Api berkobar di mata Yang Nianxia. Tanggulin rileks, jejak kekaguman muncul di matanya. Saya punya saran, Kakak Yang. Saya pikir Anda harus menjadi kapten tim kami. Gu Yue dan aku berasal dari kota Isea, tempat yang jauh, jadi kami tidak sepengetahuanmu. Anda kuat dan berpengalaman. Dengan Anda sebagai kapten, kami akan mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi ini. Jika kami bertahan sampai akhir, Anda harus menjadi ketua kelas dan kami akan menjadi wakil presiden Anda. Yang Nianxia tersenyum kecut dan menepuk bahu Tanggulin. Tentu-tentu, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi kalian berdua. Gu Yue menundukkan kepalanya, menyembunyikan kedutan mulutnya dari Yang Nianxia saat dia berjuang untuk menahan tawanya. Tanggulin berseri-seri, Kakak Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya hampir pulih sepenuhnya, dan jiwa bela diri saya masih baik-baik saja. Setelah saya siap, kita akan ikut serta dan berkelahi juga, jawab Yang Nianxia. Ketua kelas adalah siapapun yang bertahan paling lama, tetapi jika seseorang memenangkan posisi hanya dengan bersembunyi sepanjang waktu, kurasa teman sekelas kita tidak akan menerimanya. Ketua kelas bukan hanya boneka. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin kelas. Untuk itu, kekuatan adalah yang terpenting. Oh. Jadi seperti itu, kata Tanggulin. Saya pikir hanya menjadi orang terakhir yang berdiri sudah cukup. Senyum tipis terbentuk di bibir Yang Nianxia, lalu dia berdiri. Anda harus melihat hal-hal pada tingkat yang lebih dalam. Sekarang ayo pergi. Tanggulin menarik Gu Yue di depannya jadi dia berdiri di belakang Yang Nianxia. Dia berbalik dan memelototinya, membusungkan pipinya. Dia hanya tersenyum sebagai jawaban. Yang Nianxia berhati-hati saat mereka maju. Jalan mereka selalu berliku-liku untuk memanfaatkan bayang-bayang yang disediakan dedaunan, dan mereka dengan diam-diam berjalan menuju bagian hutan yang paling kacau. Kilatan cahaya putih tiba-tiba memenuhi area di depan mereka. Yang Nianxia mengangkat tangan dan Tanggulin serta Gu Yue terhenti. Pesaing lain telah dieliminasi. Sekelompok orang berjalan di depan mereka. Itu adalah tim yang terdiri dari 7 orang. Memimpin jalan adalah seorang pemuda jangkung dengan perisai di tangannya. Dia memiliki 3 cincin jiwa, 2 kuning dan 1 ungu. Di belakang pemuda itu adalah seorang anak laki-laki tampan, yang paling menarik dari ke-7 orang itu. Dia memiliki rambut biru panjang mengalir di punggungnya dan udara stabilitas di sekelilingnya. Wu Zhangkong juga memiliki rambut biru, tetapi aura mereka berbeda seperti hitam dan putih. Wu Zhangkong adalah pangeran tampan yang sangat sombong, sedangkan pemuda ini tersenyum hangat seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Dia ramping dan memiliki kulit pucat, rambut biru, dan mata biru. Setiap gerakannya sealami awan yang melayang dan air yang mengalir, seolah-olah dia menyatu dengan alam. Bahkan menonton dari jauh, Tanggulin tahu bahwa orang ini adalah inti dari tim itu. 2 orang mengapit pemuda berambut biru itu, keduanya tampak ramping dan gesit. Tapi di belakangnya adalah seseorang yang Tanggulin dan Gu Yue terlalu kenal. Itu adalah Su Xiaoyan. Dengan wajah imut dan senyum manisnya, Su Xiaoyan secara alami menemukan tempatnya di belakang pemuda berambut biru, sesekali bertukar beberapa kata dengannya. Mengikuti tim Tanggulin dari kejauhan, Xie telah memanjat pohon. Ketika dia melihat Su Xiaoyan bersama tim itu, sudut mulutnya mulai bergerak-gerak. Pepatah lama benar-benar, gumam Xie. Hidup benar-benar seperti drama, dan semuanya adalah akting. Yang Nianxia menunjuk ke Tanggulin dan Gu Yue. Dia diam-diam berjongkok di semak-semak, menyembunyikan kehadirannya sebanyak mungkin. Ada 101 siswa di kelas 1, tetapi yang cukup mengejutkan, ada tim yang terdiri dari 7 orang. Ini mungkin tim terbesar di kompetisi.
Mempertimbangkan betapa terorganisirnya barisan mereka, mereka pasti bekerja sama dengan baik. Yang Nianxia menoleh ke Tang Wulin dan berbisik, sebenarnya tim beranggotakan 7 orang. Ini agak merepotkan. Tim 3 orang, 5 orang, dan 7 orang semuanya memiliki taktik yang berbeda, dan tim yang terdiri dari 7 orang adalah jumlah yang optimal. Mereka dapat maju atau mundur sesuka mereka tanpa ada anggota yang berlebihan. Kita harus menghindarinya untuk saat ini dan membiarkan tim lain melemahkan mereka terlebih dahulu. Apakah kamu mengenali mereka? Tang Wulin bertanya. Saya tahu gadis itu di tim mereka. Dia juga dari Sky Sea Alliance. Namanya Su Xiaoyan. Dia memiliki jiwa bela diri staf S, dan dia adalah pengontrol atribut S. Kemampuannya sedikit mirip dengan Gu Yue, tapi sedikit lebih lemah. Saya tidak mengenali yang lainnya. Saya hanya tahu tentang pria di tengah. Dia benar-benar menyebalkan untuk dihadapi, bahkan mungkin lebih dari Su Yucheng. Hah, Tang Wulin menatap Yang Nianxia dengan heran. Dia lebih kuat dari pria di Menskite itu. Yang Nianxia menggelengkan kepalanya. Dia tidak lebih kuat, dia bahkan tidak bisa berharap untuk dibandingkan dengan Su Yucheng. Namun, Yang Nianxia berhenti sejenak, lalu berkata, dia dari Heaven Dou City. Namanya Luo Guixing. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang memiliki 3 cincin jiwa, tetapi kekuatan spiritualnya adalah kualitasnya yang paling penting. Saya mendengar bahwa dia sudah mencapai alam roh laut. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe ruang. Aku berada di grup ujian masuk yang sama dengannya. Saya berada di sana untuk menyaksikan dia mendapatkan total 93 poin pada akhirnya, yang dianggap sebagai skor tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Mempertimbangkan kemampuannya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan memasuki pelataran inti. Kemampuan luar angkasanya sangat kuat, dan dia akan sangat menyebalkan jika dia memiliki sekelompok besar rekan satu tim. Tipe ruang, Tang Wulin tanpa sadar melirik Gu Yue. Master jiwa tipe elemental sangat langka, dan elemen yang paling umum digunakan adalah 4 elemen dasar, air, api, tanah, dan angin. Adapun terang, kegelapan, dan ruang, mereka disebut 3 elemen yang lebih tinggi dan paling kuat. Dari ketiganya, luar angkasa adalah yang paling misterius dan menipu. Mengembangkan elemen ruang untuk kontrol hanya akan menghasilkan kombinasi yang kuat. Selanjutnya, semua keterampilan jiwa tipe ruang itu kuat. Luo Guixing juga memiliki nama panggilan, Sakler. Baik Sakler Luo Guixing dan Immortal Su Yucheng adalah jenius teratas dari generasi kita dan seharusnya sudah dipilih untuk memasuki pelataran inti. Gadis yang Gu Yue bantu kalahkan beberapa waktu yang lalu juga cukup terkenal. Dia adalah master jiwa tipe racun, dan jiwa bela dirinya adalah Kaisar Ular Fosfor Giok, jiwa bela diri yang unggul dalam perang gerilya. Dia cukup sombong, tapi cukup lemah dalam pertarungan 1 lawan 1. Namanya Zheng Yiran, juga dikenal sebagai Jade Snake Zheng Yiran. Pernahkah kalian mendengar tentang peringkat kontinental? Peringkat kontinental, apa itu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Yang Nianxia menatapnya dengan kaget. Kamu benar-benar tidak tahu tentang itu. Sepertinya Isea City benar-benar tempat yang terpencil. Peringkat kontinental adalah serangkaian peringkat yang secara khusus dikuratori oleh Pagoda Roh untuk kami para master jiwa. Tujuan dari pemeringkatan ini adalah untuk mempromosikan pengembangan para master jiwa secara keseluruhan, maupun secara individu. Beberapa daftar yang lebih kecil membentuk peringkat ini. Yang utama adalah peringkat benua Douluo, yang mencantumkan 100 master armor pertempuran teratas secara berurutan. Soul Land 3 Chapter 311. Chapter 311 Jenius nomor 1 dari kelas 1. Ada banyak peringkat lain juga, seperti pandai besi, desainer mecha, pembuat, dan mekanik. Lalu ada peringkat pemuda jenius. Ini dianggap sebagai peringkat sekunder di luar peringkat kontinental. Siapapun di dalamnya ditakdirkan untuk masuk ke peringkat kontinental, dengan asumsi mereka tidak mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan. Hanya mereka yang berusia 18 tahun ke bawah yang dapat mencantumkan nama mereka di sana, dengan bakat, kekuatan, profesi sekunder, dan kekuatan jiwa mereka semua dinilai. Ada 30 tempat di daftar ini secara keseluruhan. Dari 30 slot ini, mayoritas dipegang oleh siswa Akademi Shrek. Dan dari siswa Shrek itu, 7 berusia di bawah 15 tahun. Di kelas kami, ada peringkat 17 Sakler Luo Guixing, peringkat 19 Immortal Su Yucheng, dan peringkat 30 Jade Snake Zheng Yiran. Tang Wulin merasakan jantungnya bergetar karena mendengar sistem peringkat ini untuk pertama kalinya. Kakak Yang, kamu harus menjadi bagian dari 7 itu, kan?
Mungkin peringkatnya lebih tinggi dari Zheng Yiran juga. Kamu sangat kuat, Yang Nianxia terkekeh. Aku baru saja masuk dalam daftar, peringkat 27. Semua orang memanggilku beruang hitam. Beruang hitam. Tang Wulin mencibir di dalam hatinya. Nama panggilan itu cocok untuknya. Dia licik dan bisa menyembunyikannya dengan baik. Sebenarnya, peringkat itu tidak mutlak. Perbedaan kekuatan di antara kita tidak terlalu besar. Misalnya, Su Yucheng. Dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Luo Guixing 3 cincin, tetapi peringkatnya lebih rendah. Jadi begini, peringkat adalah evaluasi bakat yang komprehensif. Luo Guixing juga bukan orang dengan peringkat tertinggi di kelas kami. Ada orang di bawah 16 tahun yang berhasil mencapai peringkat 9. Peringkat 9, Tang Wulin ternganga. Dia mengontrol elemen luar angkasa tapi dia tidak ada di daftar teratas. Yang Nianxia mengangguk, serius dalam tindakannya. Dikatakan bahwa tidak ada kelas siswa baru yang sekuat kami dalam 100 tahun ini. Memiliki 2 atau 3 siswa pada peringkat pemuda jenius dalam kelompok siswa baru sudah dianggap luar biasa. Tapi Akademi Shrek saat ini, ada 7 di daftar. Agar adil, 2 di antaranya sudah duduk di kelas 2, jadi secara teknis kami memiliki 5 orang di kelas kami. Orang dengan peringkat tertinggi disebut Wuxi Duo. Saya tidak yakin bagaimana kita membandingkan kekuatan, tapi saya tahu dia dari Star Luo City. Dia memiliki 4 cincin jiwa, tetapi tidak seperti Su Yucheng, semuanya berumur 1000 tahun. Dia dipuji sebagai seorang jenius sekali dalam 1 abad di Star Luo City, dan kemungkinan besar dia akan mencapai puncak peringkat pemuda jenius pada saat dia berusia 18 tahun. Dan selain itu, dia juga seorang desainer mecha peringkat 4. Sungguh menakjubkan. Sebenarnya, dia mirip denganmu dalam hal itu. Anda juga telah mencapai peringkat keempat, kan? Mengejutkan bahwa Anda berhasil melakukannya hanya dengan 2 cincin jiwa. Cara Gu Yue memperhatikan Tang Wulin bergeser pada saat itu. Awalnya, dia tidak setuju bekerja sama dengan Yang Nianxia, belum lagi keputusannya untuk bersembunyi. Namun, dia mulai melihat kebijaksanaan dalam tindakannya. Setidaknya, mereka memperoleh pemahaman menyeluruh tentang peringkat pemuda jenius dari Yang Nianxia dan tahu siapa 5 siswa terkuat di kelas mereka. Apakah Wuxi Duo itu punya nama panggilan juga? Tang Wulin bertanya. Nama panggilan berbicara banyak tentang orang itu. Nama panggilannya adalah Neraka. Neraka Wuxi Duo. Dia seharusnya cantik, tetapi untuk mendapatkan julukan semacam itu selain penampilannya. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Hell Wuxi Duo, Sakler Luo Guixing, Immortal Su Yucheng, Dark Bear Yang Nianxia, dan Jade Snake Zheng Yiran yang sudah tersingkir. Ini adalah 5 orang terkuat di kelas kami, dan mereka semua masuk dalam peringkat pemuda jenius. Tang Wulin mengalihkan fokusnya ke Gu Yue. Dia yakin jika Gu Yue mengungkapkan kekuatan penuhnya, dia akan membuatnya jauh di daftar bergengsi itu. Seolah cenayang, Gu Yue bertemu dengan tatapannya, kilatan kebanggaan dan kerinduan akan pertempuran di matanya. Itu mengejutkannya. Ini benar-benar Akademi Shrek, setiap orang jauh lebih berbakat dari saya. Saya harus bekerja lebih keras lagi jika saya ingin masuk dalam daftar itu. Dia menyukai tekanan semacam ini. Tentu saja, dia ingin mengambil jubah ketua kelas. Tapi dia akan berbohong jika mengatakan itu perlu baginya. Tidak, tujuan sebenarnya dalam kompetisi ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat teman sekelasnya. Mempelajari tentang 5 peringkat sudah cukup untuk hari ini. Sekarang dia bisa fokus pada persaingan. Yang Nianxia menunggu sampai tidak ada tanda-tanda kelompok Luo Guixing sebelum memimpin Tang Wulin dan Gu Yue ke arah yang berlawanan. Kompetisi berlangsung sekitar setengah jam. Tiba-tiba, suara Shen Yi mengguncang langit. 48 siswa tetap. Zona pertempuran akan dikurangi 50%. Ruang berubah pada saat berikutnya, hutan berputar dan berubah menjadi tempat yang sama sekali baru. Medan berubah pada tanda setengah jam. Untungnya, Tang Wulin secara tidak sadar meraih Gu Yue ketika itu terjadi. Setelah semuanya beres, Tang Wulin melihat sekelompok orang di hadapannya. Yang Nianxia masih berada di depannya, tapi sekarang, sekitar 30 meter lebih jauh dari kejauhan, berdiri kelompok Luo Guixing. Selain itu, seorang gadis berdiri di sebelah kiri dan 2 anak laki-laki di sebelah kanan. Masa orang terlempar ke tempat terbuka ini dalam sekejap mata. Ini. Luo Guixing bereaksi lebih dulu. Rapikan medan perang. Barisan depan, seorang pemuda dengan perisai, segera menyerang lawan terdekatnya, 2 anak laki-laki di samping. Seluruh tim yang terdiri dari 7 orang bergerak selaras dengannya, dengan cepat mendekati duo itu. Apakah kita lari?
Tang Wulin bertanya. Yang Nianxia melambaikan tangannya. Tidak, ini adalah kesempatan yang bagus. Saat dia berbicara, dia mendekati gadis di sebelah kiri. Tang Wulin memperhatikan gadis jangkung ini. Dia memiliki rambut pirang bergelombang, kulit pucat, dan mata besar. Kecantikannya kontras dengan sikap dinginnya yang seolah memperingatkan semua orang untuk menjauh. Dia tidak menarik diri dari mereka. Sebagai gantinya, dia berjalan maju untuk menyambut mereka sambil melepaskan jiwa bela dirinya. Mari bekerja sama melawan kelompok Luo Guixing. Yang Nianxia berteriak ketika mereka terpisah 20 meter. Kejutan terlihat jelas di wajahnya. Dia menyipitkan matanya, menimbang pro dan kontra. Baik, suaranya manis dan lembut. Tanpa sepatah kata pun, dia mengalihkan target ke kelompok Luo Guixing dan melesat seperti roket. Bersiap untuk bertempur, Yang Nianxia berteriak saat dia bergegas maju, tubuhnya membesar dan rambut emas gelap menutupi tubuhnya saat dia memanggil jiwa bela dirinya. Sepasang cincin jiwa ungu muncul dari bawah Tang Wulin sementara rumput biru cerah mengikuti jejak Yang Nianxia. Sementara Gu Yue tetap berada di sisi Tang Wulin. Tidak lama setelah mereka melakukan sprint, lampu hijau keluar dan menyelimuti Tang Wulin dan Yang Nianxia, meningkatkan kecepatan mereka. Yang Nianxia menoleh ke belakang karena terkejut. Elemen angin. Sekarang dia mengingat kata-kata Tang Wulin tentang dukungan Gu Yue. Dia menggunakan es sebelumnya, dan sekarang angin. Apakah dia memiliki jiwa bela diri kembar? Meski begitu, keheranan Yang Nianxia berumur pendek. Bagaimanapun, dia belum pernah mendengar ada orang bernama Gu Yue di peringkat pemuda jenius. Lampu perak berkelap-kelip dan bangkit dari kaki kedua anak laki-laki dalam pertempuran. Tiba-tiba, pemuda pembawa perisai itu berakselerasi dan menabrak lawannya. Namun alih-alih membuat mereka terbang, kedua bocah itu tampak terpaku pada perisai. Kemudian dengan lambaian tongkatnya, Su Xiaoyan menusuk anak laki-laki lain itu dengan tombak es. Dalam sekejap, kedua bocah itu tersingkir. Dari awal hingga akhir, hanya beberapa detik telah berlalu. Faktanya, Yang Nianxia telah menarik gadis lain ke sisinya pada saat yang sama kelompok Luo Guixing menetralkan kedua anak laki-laki itu. Efisiensi pertempuran mereka sangat mengejutkan. Melalui itu semua, Luo Guixing tidak pernah berhenti tersenyum. 3 cincin jiwanya, 2 kuning dan 1 ungu, berkelap-kelip. Tanpa jeda, pemuda perisai berbalik untuk menyerang gadis yang datang dari sisi Tang Wulin. Cahaya perak menelan tanah di bawahnya. Kali ini, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat ruang melengkung di sekelilingnya, menekannya dan menguncinya di tempatnya. Soul Land 3 Chapter 312. Chapter 312 Neraka Wuxi Duo. Keterampilan jiwa pertama Luo Guixing, kunci spasial. Menggunakan kemampuan pemenjaraan yang kuat, dia telah menetralkan kedua siswa sebelumnya. Keterampilan jiwa tidak dapat sepenuhnya membekukan target dan hanya dapat membekukannya di tempat untuk sesaat, jadi dibutuhkan penilaian yang tepat untuk digunakan secara efektif, sesuatu yang tidak kurang dari Luo Guixing. Menilai dari momentum gadis yang menyerang, dia mengesampingkan untuk melakukan konfrontasi langsung. Tetapi pada saat itu, mata semua orang melebar. Tubuh gadis itu menjadi ilusi dan cincin jiwa naik dari bawahnya. 1 dering, 2 dering, 3 dering, 4 dering. Sebanyak 4 cincin ungu muncul di sekelilingnya. Wuxi Duo. Setengah dari siswa yang hadir berteriak serempak, termasuk Tang Wulin. Mereka baru saja menyebut dia dan sekarang dia muncul. Kemudian Tang Wulin tersadar mengapa Yang Nianxia hanya meminta kerjasamanya karena dia mengenalinya. Meskipun tim Luo Guixing lebih besar dari mereka dan dalam kondisi baik, sulit untuk mengatakan tim mana yang akan muncul di puncak, terutama dengan peringkat 9 Hell Wuxi Duo dan peringkat 27 beruang hitam Yang Nianxia di pihak mereka. Bahkan pada tingkat jiwa yang sama, jarak antara guru jiwa bisa sebesar langit dan bumi. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk melenyapkan tim besar Luo Guixing serta menjalin hubungan dengan Wuxi Duo. Tindakan Yang Nianxia akan menguntungkan mereka secara langsung maupun dalam jangka panjang. Wuxi Duo berputar di udara seolah tanpa tulang, meninggalkan bayangan di garis depan. Aura kegelapan menyelimuti dirinya sekarang, tapi kegelapan ini berbeda dari Su Yucheng. Dia tampak lebih gesit dari sebelumnya, udara dunia lain melekat pada wujudnya. Sosoknya berkedip saat dia tiba-tiba berakselerasi, muncul di hadapan tim Luo Guixing dalam kilatan petir. Ini bukan pertama kalinya sebagian besar tim Luo Guixing bekerja sama. Pemuda perisai tidak goyah di dashboard gila Wuxi Duo, 3 cincin jiwanya menyala dalam sekejap. Dengan itu, Wuxi Duo tiba-tiba mengubah arah, mengalihkan muatannya ke pemuda yang memegang perisai.
Pemuda perisai telah mengaktifkan keterampilan jiwa 1000 tahunnya, tarik. Skill tersebut memungkinkannya untuk menarik perhatian musuhnya selama 10 detik. Untuk master jiwa tipe pertahanan, ini adalah keterampilan jiwa dengan penggunaan luar biasa. Tidak ada satu orang pun di Akademi Shrek yang bisa dianggap biasa. Hanya butuh sekejap baginya untuk menarik serangan Wusiduo ke arahnya. Sebuah ledakan menggelegar di udara. Master jiwa tipe pertahanan dan tipe kontrol secara alami menahan master jiwa tipe agility sampai tingkat tertentu, tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Tepat sebelum Wusiduo dan pemuda perisai bertabrakan, ekspresi pemuda itu menghitam, dan sedetik kemudian, dia dikirim terbang mundur. Cincin jiwa pertama Wusiduo meredup sementara yang kedua menyala. Dia melanjutkan serangannya seperti musang, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya merobek tim Luo Guixing. Dia sendirian menghancurkan seluruh tim. Ini adalah kekuatan jenius terhebat di kelas 1, Wusiduo. Kedua master jiwa tipe agility hampir tidak berhasil mengayunkan pedang mereka untuk bertahan melawan cakar. Namun, mereka tidak dapat melakukan apa-apa di depan basis budidaya Wusiduo yang perkasa. Perbedaan antara 4 dan 3 cincin menjadi jelas sekarang, dan kedua master jiwa itu terhuyung-huyung mundur, darah muncrat dari mulut mereka dalam busur merah tua. Sisi Luo Guixing sekarang terbuka. Tiba-tiba, pusaran cahaya perak berputar di sekitar Wusiduo, menelan sisa cakar bayangannya dan menyeret tubuhnya dari udara ke perutnya. Mendengus, dan tubuh Wusiduo berkedip-kedip, menjadi lebih ilusi dari sebelumnya. Dia menyatukan kedua tangannya di atas kepalanya, bentuk yang meledak dengan aura pedang yang tajam, dan bilah cahaya hitam pekat yang sangat besar muncul di tangannya, kontras dengan kulit susu. Dia mengayunkan pedang ke bawah dengan ganas di pusaran perak. Dalam ledakan hitam dan perak, pusaran itu hancur, bilah cahaya hitam berhamburan menjadi ketiadaan. Luo Guixing mundur 2 langkah, mengerang. Cahaya putih menghantamnya dan 2 master jiwa tipe ketangkasan dari belakang, memulihkan kekuatan mereka. Pemuda perisai juga telah pulih sekarang dan sekali lagi menggunakan keterampilan jiwanya untuk menarik perhatian Wusiduo. Inilah kekuatan tim. Wusiduo mungkin memiliki kekuatan eksplosif, tetapi Luo Guixing telah selamat dari kombonya yang ganas. Sekarang saatnya pembalasan timnya. Dan mereka melakukan pembalasan. Roda es muncul di atas kepala Wusiduo, mencair menjadi benang cahaya biru membuat gerakannya menjadi seperti siput. Su Xiaoyan hanya memiliki 2 cincin jiwa, tidak diragukan lagi. Namun bukan berarti kemampuan kendalinya lemah. Takut ditinggalkan oleh rekan satu timnya, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan diri dalam 3 tahun terakhir. Meskipun penggunaan Staff Es Starwell-nya terbatas pada malam hari, dia perlahan-lahan menguasai semua keterampilan jiwa Staff Es-nya. Kekuatan spiritualnya yang mengesankan membantunya memanfaatkannya dengan kemanjuran maksimal. Wusiduo merasa terjebak dalam rawa di bawah pengaruh keterampilan kontrol pemuda perisai dan Su Xiaoyan. Terbungkus dalam situasi yang sulit, dia berjuang untuk mengatur nafasnya. Sekilas, pohon anggur biru menariknya ke samping. Meskipun tidak sepenuhnya keluar dari bahaya, dia berada di luar jangkauan keterampilan jiwa perisai pemuda. Dengan raungan, Yang Mianxia yang telah berubah berlari melewatinya. Dia menghantamkan tinjunya ke tanah. Bumi bergetar, bebatuan membumbui kelompok Luo Guixing. Dan kemudian Wusiduo bebas. Sebuah es raksasa melayang di atas tim Luo Guixing. Wusiduo merasakan tarikan di pinggangnya lagi dan hal berikutnya yang dia tahu, dia dibawa ke samping. Terasa hangat, seperti disimpan dalam pelukan seseorang. Memalingkan kepalanya, Wusiduo mendapati dirinya menatap lurus ke wajah cantik, terpesona oleh mata besar yang dibingkai dengan bulu mata panjang. Itu dia. Sebagai siswa di kelas yang sama, dia mengenali siapa dia, perwakilan pandai besi, Tang Wulin. Aku akan mengirimmu kemari. Saat dia memegang pinggangnya, matanya tidak pernah meninggalkan medan perang. Dia memutar tubuhnya setengah jalan, kekuatan mengalir ke ototnya, dan kemudian dia meledak. Dalam sekejap, Wusiduo mendapati dirinya melayang ke udara. Semua dalam sekejap mata. Tang Wulin tidak membuang waktu untuk mengaktifkan cincin jiwa keduanya. Di bawah tim Luo Guixing meledakkan Blue Silver Impaling Array sementara hujan es jatuh dari atas.